Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faulia Rezi, NIM 18230072. Video ini untuk memenuhi tugas ke-9 saya untuk mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan dengan tema Corporate Sustainability Reporting. Nah, ini artikel yang akan saya bahas nanti. Yang pertama, pembahasan teori. Seperti yang telah ditekankan oleh beberapa penulis, ini Vivka pada tahun 2011, Amran dan Hanifah pada tahun 2011, yakni negara yang berbeda mungkin memiliki faktor kelembagaan yang berbeda juga untuk membentuk praktik pelaporan keberlanjutan pada suatu perusahaan. Dalam pekerjaan ini, survei kuesioner perusahaan nasional dilakukan bertujuan untuk mendalam dan pemahaman baru tentang keadaan implementasi IMS IPE di perusahaan Portugis, profil umum pelaporan perusahaan dan praktik khusus dan fitur inisiatif pelaporan. Kemudian, latar belakang kinerja lingkungan perusahaan menunjukkan bahwa IMS adalah suatu alat manajemen lingkungan yang diterima dengan baik dan di samping itu lebih dari separuh perusahaan yang disurvei telah mengadopsi kerangka kerja IPE ISO sebagai 14001 diadopsi di semua perusahaan yang menerapkan IMS atau sedang dalam proses penerapan. Tetapi, IMAS adalah alat manajemen lingkungan yang tidak umum. Meskipun tren umum tentang IMS dan IPE ini, praktik ini masih asing bagi sebagian besar responden UKM dan hampir secara eksklusif digunakan sebagai alat di perusahaan besar. Kemudian, perusahaan juga mengadopsi kerangka evaluasi kinerja lain di luar IPE, yaitu kinerja ekonomi atau keuangan dan kualitas. Pelaporan kinerja berkelanjutan dan lingkungan terutama dilakukan oleh perusahaan besar, dan sekitar setengah dari perusahaan besar tersebut telah mengadopsi laporan keberlanjutan. UKM masih ragu untuk terlibat dalam pelaporan lingkungan dan atau keberlanjutan. Mayoritas perusahaan menyatakan bahwa mereka membuat laporan mereka sesuai dengan pedoman GRI. Kasus yang dibahas dalam artikel ini yakni penelitian ini menilai bagaimana praktik pelaporan keberlanjutan telah diadopsi dalam organisasi yang beroperasi di negara Eropa Selatan, Portugal, dan bagaimana praktik tersebut terkait dengan manajemen lingkungan dan sistem evaluasi. Kemudian objek penelitian. Survei kuesioner dilakukan pada tahun 2006 yang melibatkan populasi statistik dari 69 perusahaan, khususnya perusahaan anggota Dewan Bisnis untuk Pembangunan Berkelanjutan Portugal, cabang Dewan Bisnis Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan cabang Portugis. Selanjutnya, teknik analisis data. Kumpulan variabel dalam kuesioner survei disusun menjadi 3 kategori utama. Kuesioner memiliki total 21 pertanyaan tentang pengukuran dan praktik pelaporan lingkungan dan keberlanjutan yang kemudian diambil dari informasi ilmiah, teknis, dan bisnis praktik dan teoritis. Rangkuman dari pertanyaan-pertanyaan tersebut ditunjukkan dalam sebagian besar pernyataan memiliki pilihan jawaban tertutup. Sebuah uji coba kuesioner dari 3 perusahaan diterapkan. Hal ini dilakukan untuk menilai kualitas keseluruhan dari rancangan kuesioner yang dirancang khusus untuk menjelaskan kuesioner kelengkapan data penerimaan. Nah, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem manajemen lingkungan adalah alat manajemen lingkungan yang diterima dengan baik. Lebih dari separuh perusahaan yang disurvei telah mengadopsi kerangka kerja terkait evaluasi kerja lingkungan. Pelaporan keberlanjutan perusahaan juga ditemukan menjadi masalah yang berkembang di jumlah besar organisasi. Perusahaan-perusahaan yang menghasilkan laporan keberlanjutan atau lingkungan memiliki IMS dan IPE. Nah, itu tadi review singkat saya pada jurnal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Seminar Akuntansi Keuangan, tugas ke-9. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan dalam video ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.